wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Puji syukur alhamdulillah ya. Kita bisa bertemu lagi, berkumpul di ruang guru ini untuk acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kebetulan Bapak Ibu, ini adalah tugas saya, tugas akhir di modul 1 gitu ya, harus menyebarkan budaya positif. Oke, sebelum lanjut, boleh nggak ada pantun nih? Belum, tapi saya nyontek dulu ya. Nyontek soalnya ya biasalah hafal. Pantun dulu yuk. Pergi ke pasar beli semangka. Pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi dibuka, mari kita awali dengan doa. Mari semuanya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Lanjut pantun lagi boleh? Terima kasih. Lanjut pantun yuk. Siang-siang pergi kondangan. Pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita berkenalan. Sudah kenal belum Bapak Ibu? Kenalan yuk. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan. Saya Ika Nursadi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Indramayu. Kebetulan saya dari Sekolah SMP Negeri 1 Boas. Boleh beri tepuk tangannya? Biar saya semangat. Bapak Ibu semangat? Satu jempol nanti dengerin aku ya. Terima kasih. Lanjut lagi boleh? Boleh sampai capek. Oke. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman saya tentang budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama dulu, paradigma, perubahan paradigma positif. Lanjut lagi. Oke. Kadang-kadang kita di kelas itu, coba mau tanya dulu deh. Biasanya di kelas itu Bapak sebagai teacher center atau Bapak udah menggunakan student center? Biasanya apa? Dua-duanya masih? Masih ada teacher center, ada juga student center. Kadang-kadang kita itu sebagai guru, kita sebagai orang yang bisa nih, kita pengennya kita yang lebih tahu, padahal harusnya itu dalam paradigma yang baru itu harusnya selalu student yang menjadi center. Kenapa?
karena kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang lagi, student itu punya beberapa gaya untuk belajar mereka. Ada yang visual, ada yang audio, ada juga yang audio visual, ada lagi yang apa? Ada lagi nggak? Kinestetik, bergerak gitu ya. Beda-beda itu kita harus bisa menerapkannya dalam satu waktu. Bingung apa tidak? Bingung, ya kan? Jadi kadang-kadang ada anak yang pengennya metodenya itu audio. Kita harus menyediakan audio. Kadang-kadang anak kita pengennya kinestetik, pengennya bergerak. Bingung ya. Jadi kalau paradigma baru ini di kita itu di apa namanya ya, diharapkan semuanya itu bertujuan, pembelajaran itu berpihak pada murid. Apa yang dibutuhkan murid kita penuhi. Ada murid yang pengennya visual, kita penuhi. Ada yang pengennya audio, kita penuhi. Ada yang pengen dua-duanya, ayo. Ada yang kinestetik, gimana caranya kita bisa mengimbangi mereka. Agar apa? Karena pada dasarnya anak-anak itu berbeda, mempunyai ciri khas sendiri. Ada yang gampang sekali menyerap apa yang kita sampaikan, ada yang juga sedikit lambat gitu ya. Jadi beda-beda. Itu paradigma. Dan di sini ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang tadi berdiferensiasi itu berpihak pada murid, sehingga peserta didik atau murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu di sini sudah paham profil pelajar Pancasila ya? Belum? Mau tahu apa tidak? Mau. Yang sudah tahu boleh dong? Boleh dong kasih tahu yang belum tahu. Apa saja ya? Yang pertama apa? Ya. Coba kalau gitu kita nyanyikan saja ya Bapak Ibu. Boleh nggak? Yuk kita nyanyi bareng yuk. Nadanya yang Nah, jangan maju. Oke, maju. Balik. Oke, Pak Adi, silakan Pak Adi. Gue sing nganter iku. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata salah satu teman kita itu sudah hafal profil pelajar Pancasila, sekaligus nyanyiannya sekaligus gerakannya luar biasa. Terima kasih. Apa hadiahnya Bu Ika? Hadiahnya menyusul ya. Oh iya, udah ada hadiah. Oke. Kenapa profil pelajar Pancasila? Kenapa, ada yang tahu? Ada yang mau kasih pendapat? Profil pelajar Pancasila itu yang merupakan susunan atau perbuatan atau apa ya? Yang sudah kita sepakati
melalui Kemendikbud ya sudah sepakat bahwa profil pelajar Pancasila itu akan kita gunakan. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Ada yang mau kasih pendapat? Disiplin. Kalau kita dengar kata disiplin itu biasanya apa? Aturan, ya Budina. Terus apa lagi? Harus patuh. Harus patuh, harus taat. Apa lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Apa lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Disiplin gitu ya. Tuh, semuanya benar ya, tidak ada yang saya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti kita belajar itu ya, Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab, benar ya, tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai seperti apa? Gimana Bapak Ibu, nilai-nilai seperti apa? Contohnya, nilai-nilai yang baik, yang betul Ibu. Nilai-nilai yang baik, pasti dong. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kadang-kadang kita menerapkan disiplin, bukan kadang-kadang ya. Kalau ada yang terlambat, coba biasanya Bapak Ibu seperti apa? Hukum, dia tuh langsung hukum. Contohnya gimana Bapak? Hukumnya seperti apa kalau misalnya ada anak nih yang terlambat? Pintu dari luar. Push up katanya tuh. Push up. Ada lagi tadi kebersihan tuh, disuruh kebersihan. Ada lagi Tidak mengikuti pelajaran, maksudnya pas jam saya itu jangan ikut gitu. oh iya tuh, tidak di luar, berarti di luar kelas gitu ya, yang tidak mengikuti pelajaran di jam Nggak usah ikut yang dia terlambat. Berarti itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Kita seringkali menghukum berarti ya. Benar, menghukum. Nah, sebetulnya disiplin seperti itu bukan dari dalam diri anak tersebut. Disiplinnya itu karena hukuman. Nggak mau terlambat lagi, takut nanti suruh push up. Nggak mau terlambat lagi, takut nanti kebersihan. Jadi dari luar karena ada ketakutan dia akan hukuman, bukan dari dalam dirinya, bukan dari tanggung jawabnya sebagai pelajar itu ya. Jangan terlambat gitu ya, tidak boleh terlambat. Itu berarti motivasi anak yang dimiliki anak kita itu berasal dari luar, artinya dari hukuman tersebut. Ada nggak di sini? Misalnya Bapak, Ibu, Guru semuanya ya, ngasih tugas ke anak, terus ada iming-iming, pernah tidak? Misalnya kamu nanti kalau misalnya mengerjakan tugas lebih cepat dari yang lain atau yang pertama, Ibu akan kasih hadiah. Pernah tidak? Pernah. Tuh. Berarti motivasi anak pun pada saat mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas itu karena iming-iming imbalan, bukan dasar dia pengen mengerjakan gitu ya, tapi pengen imbalan. Ada lagi misalnya ancaman, kamu kalau tidak mengerjakan tugas, awas ibu nggak bakal kasih nilai kamu di rapor. Pernah tidak? Pernah. Ternyata pernah semua ya. Terus tanpa imbalan. Jadi tadi misalnya hukuman, kita tidak mau terlambat karena takut dihukum, takut nyapu, takut bersihin WC, takut di push up, itu karena dasar karena disiplin dia itu karena takut hukuman.
Ada lagi yang mengumpulkan tugas, disiplin mengumpulkan tugas depan waktu, tapi gara-gara ada imbalan. Cepat nanti kalau misalnya yang pertama nanti akan dapat sesuatu, misalnya dari Ibu Widya dapat sesuatu kan cepet-cepetan tuh ya. Berarti motivasi anak itu berdasarkan Ibu Widya gitu ya, karena Ibu Widya jadi motivasi dari luar bukan dari dirinya. Ada lagi yang tadi takut ancaman, nanti nggak dapat nilai lagi di rapor, takut akan ancaman guru tersebut atau orang tersebut. Itu ya, berarti kebanyakan siswa kita atau murid kita itu motivasinya mereka itu dari luar ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu gimana? Kebanyakan seperti itu ya. Ya padahal di sini ya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Sehingga disiplin diri ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita usahakan bersama-sama gitu ya, agar motivasi anak itu dari dalam diri mereka sendiri. Saya nggak mau terlambat karena kalau terlambat saya nggak bisa ngikutin pelajaran gitu ya, bukan karena takut dihukum. Nanti kalau nggak ikut pelajaran nanti nggak punya nilai. Nanti kalau nggak punya nilai ya aku nggak bisa naik kelas gitu kan. Dari dalam dirinya itu harus ada tanggung jawab bahwa dia datang ke sekolah itu buat apa gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini masih semangat tidak? Barangkali ada yang mau berpendapat selain yang saya sampaikan, ada? Boleh? Ibu, boleh Ibu kalau mau menambahkan? Ada? Ada yang mau? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Nanti kita lanjut dulu, oke? Lanjut dulu mau? Lanjut ya. Yang tadi disiplin positif itu ya, diusahakan anak-anak kita itu memiliki disiplin positif dari dalam dirinya, tanggung jawabnya sendiri, bukan atas dasar ibu bapak gurunya. Selanjutnya dari tadi kan ada nilai-nilai kebajikan gitu ya. Dari nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai-nilai yang baik gitu ya. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi universal, semuanya bisa gitu ya. Semuanya memiliki. Yang pertama itu di sini ada 3 ya. Saya kasih 3 contoh nilai-nilai kebajikan berdasarkan yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila. Kalau ini mah kayaknya kita semuanya sudah tahu ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dinyanyikan oleh Pak Aris ya, pasti sudah tahu ya. Kita murid kita diharapkan beriman dan bertakwa, karena itu nomor 1 gitu ya. Kalau itu sudah tidak beriman, sudah tidak bertakwa, nanti nilai-nilai yang lainnya pun pasti susah gitu ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Seperti yang kita tahu sekarang ya, dunia internet itu gampang sekali diakses. Gak nyampe anak itu perlu keluar negeri, gampang kita sudah mengakses. Jadi gimana caranya kita biar anak itu bisa menyaring mana yang harus dia contoh atau tidak gitu ya. Itu yang perlu kita kasih tahu ke mereka. Selanjutnya gotong royong. Gotong royong apa ya Bapak Ibu? Apa ya Bapak Ibu gotong royong? Melakukan sesuatu kegiatan secara bersama-sama. Oke. Bagus ya Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Tepuk tangannya Pak Dedi. Melakukan kegiatan secara bersama-sama. Bersama-sama. Itu ya. Ya.
Iya, benar. Ada tidak di sini anak-anak kita yang melakukan kegiatan secara bersama-sama? Ada ya. Contohnya ya bersih. Ada lagi selain bersih apa? Piket, iya tuh. Terus kerja kelompok juga ya bisa bersama-sama. Ada nggak yang mendapati anak-anak kita itu sebodoh gitu apa sih namanya? Ada yang harusnya bekerja sama udahlah kamu aja gitu kan. Udah tahu beres aja ada nggak? Masih ada ternyata ya. Berarti kita harus tuh pengen lagi untuk kita gimana caranya agar anak itu punya keyakinan dirinya itu bahwa kita harus bekerja atau gotong royong bersama-sama gitu ya. Terus mandiri. Mandiri apa ya? Mandiri, bukan mandi sendiri ya Pak. Awas loh. Kalau jawab mandi sendiri. Apa mandiri? Mengerjakan sesuatu sendiri. Jadi tidak kalau istilah apanya ya tidak melulu. Kadang-kadang ya ada anak-anak yang ibu jelasin dulu lah gitu. Padahal kan mereka bisa cari dulu gitu ya. Kalau misalnya sudah mentok gitu ya barulah tanya sama gurunya. Tapi kadang-kadang kan ada anak yang tidak mandiri pengennya disuapin aja. Ada di sini bapak-bapak yang pengen disuapin. Banyak tuh kan disuapin sama siapa? Pengennya disuapin aja. Pengennya iya disiapin aja apa-apa pengennya disiapin gitu ya. Gak mau mandiri. Bukan mandi sendiri ya. Kalau mandi mah sendiri-sendiri kan? Mandi sendiri-sendiri apa enggak? Tergantung. Oke. Lanjut. Oke. Kreatif apa kreatif? Sebuah kemampuan untuk menciptakan hal yang baru. Oke. Selalu menciptakan hal baru. Apalagi tuh menciptakan sesuatu yang baru. Ada nggak di sini anak-anak kita? Ada ya, ada yang menciptakan sesuatu yang baru. Sama seperti kita juga ya. Kadang-kadang dalam pembelajaran itu biar anak tidak boring gitu ya, kita harus menciptakan sesuatu yang baru apa sih gitu ya. Entah itu pembelajarannya, entah itu tempatnya, entah itu orangnya. Bukan, orangnya perlu yang baru tidak? Ya, perlu yang baru tidak orangnya? Ya, ya. Gaya baru untuk pembelajaran gitu seperti apa biar anak-anak itu tidak boring dan anak-anak pun menciptakannya sendiri juga. Misalnya pengennya seperti apa gitu ya. Ada. Oke, berarti anak-anak kita ada ya yang kreatif ya. Banyak, alhamdulillah. Selanjutnya bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Sering protes. Sering protes. Pak Dedi berarti ya. Sering protes. Tuh kan. Sering protes. Kenapa Ibu Leli? Memecahkan masalah. Tuh, ya betul. Bagus semuanya. Ada lagi? Bernalar kritis. Jadi dia itu pengen udah pengen tahu lebih banyak lagi gitu ya. Enggak yang misalnya ibu gurunya atau bapak gurunya kasih tahu A, tapi dia pengen lebih dalam lagi. Ini seperti apa gitu ya. Jadi dia kritis gitu ya, pengen tahu lebih dalam mengenai suatu hal. Ada anak kita yang seperti itu? Banyak ya Bapak Ibu? Banyak. Alhamdulillah. Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan dari Ibu Opi Marias program. Itu ada toleransi, ada rasa hormat. Rasa hormat masih dimiliki tidak ya sama murid kita?
Ada ya. Integritas, mandiri sama kayak yang tadi ya. Menghargai tidak ini anak-anak kita? Masih ya, masih. Antusias dalam belajar itu dia antusias, semangat, ada nggak? Ada. Empati, dia punya rasa empati tidak? Murid-murid kita ada ya. Terus keingintahuan sama kayak tadi, kreativitas sama kerja sama kayak gotong royong ya. Terus percaya diri itu, percaya diri kira-kira anak-anak kita sudah percaya diri belum ya? Sudah ya. Sebagiannya perlu PR lagi ya. Kalau Pak Dedi sudah percaya diri, salah over ya. Iya kan ya. Lanjut komitmen. Tuh kita perlu komitmen ya. Bukan berarti komitmen sama orang yang dekat sama kita aja ya, tapi sama murid kita atau murid ke kita juga komitmen gitu ya. Lanjut yang ketiga itu ada dari keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya tidak ya anak-anak kita? Insya Allah. Lurus hati, pendengar yang aktif. Kayaknya kalau pendengar yang aktif mah pasti karena ibu bapak gurunya pun sekarang lagi jadi pendengar yang aktif ya. Terima kasih. Selanjutnya, tidak merendahkan orang lain. Tidak merendahkan orang lain. Pernah tidak ibu bapak di kelas gitu ya, ada yang nyeletuk kadang-kadang, kok sama dia sih, dia kan gak bisa apa-apa, semua gitu, ada nggak? Ada ya, ternyata bukan saya aja, semua gak mau sama dia, gak mau kelompokan sama dia gitu kan. Merendahkan orang lain belum tentu, iya kan, belum tentu, mungkin dia masih kependam gitu ya, dia belum bisa mengeluarkan karena belum dapat partner yang pas gitu ya. Jadi kita jangan menghakimi bahwa dia tidak bisa, gitu. Pasti ada yang bisa. Terus juga memberikan terbaik dari dirinya. Kalau misalnya dia dikasih tugas, seperti contoh, dikasih tugas untuk menjadi petugas pengibar bendera, untuk memberikan terbaik dari dirinya. Saya lihat selama ini yang anak-anak ditugaskan untuk menjadi petugas pengibar bendera itu sepertinya sudah memberikan yang terbaik dari yang mereka miliki. Benar nggak Bapak Ibu? Yang dia berusaha agar tidak mengecewakan gitu ya, memberikan yang terbaik, bukan? Kita perlu apresiasi kepada anak-anak kita ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Tuh, semuanya itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita itu menjadi pribadi yang baik, gitu ya. Pribadi yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Gitu ya Bapak Ibu, masih semangat? Kita perlu ice break nggak? Ada yang mau kasih ice break? Boleh. Ada yang mau? Ice break? Ayo Pak Dedi, ice break-nya seperti apa? Keluarkan Pak Dedi, jangan dipendam Pak Dedi. Ayo Pak Dedi. Ada yang mau berbagi ice break? Ada? Tidak? Oke. Saya punya ice breaking. Sebentar ya Bu ya, Bapak. Ini termasuk budaya positif juga ya, termasuk dalam budaya positif. Saya perlu 2 orang untuk maju ke depan. Adakah yang bersedia? Ayo, iya. Ayo, kalau bisa nggak ada yang
perempuan 1, ada yang laki-laki 1. Nggak apa-apa lah. Boleh dong, saya sama Bu Dina. Jadi Ibu Dina boleh menggegangkan tangannya. Nah, di sini tugas Magana adalah merayu Ibu Dina. Gimana caranya agar Ibu Dina itu mau membuka tangannya? Keluarkan. Untuk membuka ibu saya punya kuncinya. Gaji P3K. Untuk tolong buka tangannya. Nanti saya transfer. Ya semuanya. Berarti kalau mau dibuka berarti bulan ini nggak saya transfer. Ayo. Kalau dibuka transfer semuanya. Kalau enggak. Hitung sampai 3. Kalau bisa membuka berarti saya berhasil. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya mau tahu dulu alasannya kenapa Ibu Dina mau gitu kan? Ya sebenarnya gini ya Ibu, kalau untuk yang dapat dilihat kan harus sesuai dengan hati nurani saya ya sebenarnya. Mungkin karena rayuannya sangat maut ya Bu. Gitu ya. Jadi hatiku dalam artian intinya kalau misalkan dia menjelaskan dengan baik atau misalkan dia melakukan apapun yang misalkan kebaikannya dengan positif ya, kalau misalnya itu untuk kebaikan ya Bu ya, saya akan menerimanya. Berarti tadi Iya. kebaikannya ya. Iya betul, karena tulusnya mungkin walaupun ada ancaman sedikit ya Bu tadi ya, gitu. Awas kayak gitu kan ya, ada awas gitu. Padahal kan nggak boleh ya Bu ya. Oh kan, boleh. Kalau misalkan dalam kebaikan Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita termasuk budaya positif. Berarti motivasi dari Ibu Dina itu apa kira-kira? Tadi kan sudah dirayu sama Bagana ya. Awas. Tapi tadi ada kata awas ya. Awas kalau misalnya tidak buka, udah ditransfer bulan ini. ketakutan saya Apa tuh? Berarti itu termasuk apa? Hukuman berarti motivasi yang dimunculkan tadi Ibu Dina adalah motivasi dari luar, dari Bagana ya. Bukan atas ketulusan hatinya ingin membuka karena susah kan? Kalau misalnya tidak duit mah kayaknya bisa ya. iya bisa Kalau duit mah kayaknya number one. Gitu ya. Tuh ya Bapak Ibu, jadi kadang-kadang kita itu mengancam anak, awas ya kalau kamu tidak mengerjakan tugas kayak tadi tuh, kamu tidak akan dapat nilai di raport. Itu ancaman, hukuman namanya. Tidak boleh itu, berarti nanti motivasi dari dia itu, dari anak itu ya dari luar, dari Bapak Ibu gurunya, bukan atas kesadaran sendiri tanggung jawab dia sebagai murid. Itu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau mencoba?
Nggak ada? Kita lanjut ya. Masih semangat? Terima kasih, lanjut lagi. Selanjutnya adalah ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu pasti punya kebutuhan dasarnya. Itu apa? Kalau misalnya kebutuhannya ada salah satu yang tidak terpenuhi, pasti ada tingkah laku kita yang menyimpang, gitu ya. Karena di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita inginkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Betul, tadi ada tujuannya gitu ya, untuk apa gitu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu hari ini tidak makan, Bapak Ibu merasakan apa? Ada yang sudah lapar? Aku mancing ya. Ayo. Tanggung jawab nih ya. Yang terang-terang ya. Yang terang ya. Terang-terang itu yang padang yang. Aduh, jelas ya. Bisa ya. Ya. Ada tidak Bapak Ibu misalnya di dalam kelas ada yang mendapatkan anak yang lagi murung sekali, biasanya nggak kuliah gitu, ditanyakan tidak enak, apakah langsung menjawab kamu tuh ya pasti tadi malam nggak tidur jadi murung. Ada yang ditanyakan dulu kok, kenapa kamu murung? Ada kayak gitu, nggak langsung adjustment dia bahwa aku pasti nih dia HP terus semalaman. Iya, tidur jam berapa sih tadi malam? Nah, kayak gitu tuh tanpa apa ya, tanpa tidak sadar kita itu sudah membuat anak kita itu down gitu ya. Padahal kadang-kadang ya kalau kita tanyakan, iya Bu, saya dari rumah belum sarapan, lapar, gitu kan? Iya Bu, soalnya saya lagi sakit kepala gitu kan, tadi yang murung. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada perilaku anak ya di dalam kelas yang tidak sesuai gitu ya, atau menyimpang, seperti halnya misalnya ngantuk, itu kan bukan berarti bahwa dia itu semalaman main HP gitu kan. Bisa jadi ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Contohnya misalnya, maaf, tempat tinggalnya misalnya kebanjiran, akhirnya dia tidak bisa tidur, gitu kan? Atau ada lagi yang di dalam yang apa namanya? Ya, tuh kamarnya misalnya banyak nyamuk, ada nggak? Tidak nyaman, panas, akhirnya dia tidak bisa tidur, akhirnya nyampe sekolah dia ngantuk. Jadi kita jangan langsung kamu pasti main HP nih, gara-gara HP nih kamu tuh jadi di sekolah ngantuk terus. Ya kayak gitu ya Bapak Ibu. Ya ada yang kayak gitu. Oh berarti ya masih ada. Nanti langsung ditotok sama hapusan dan waduh, iya contoh misalnya ya, nggak ada hapusan ya. Ya kan, ada yang langsung gitu kan, langsung lempar sesuatu gitu ya. Padahal kan belum tentu dia itu ngantuk karena sesuatu hal yang jelek gitu ya, sesuatu hal yang kita tidak mau gitu, kita tidak mau tahu gitu. Terus ada apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ada yang mau berpendapat? Kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Ada berapa ya? Ada 5. Apa saja tuh Fernanda?
Kelangsungan hidup. Satu ya kelangsungan hidup. Ada lagi yang lain? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Apa tuh? Artinya kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Tuh, kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Ada lagi? Kasih sayang. Tuh. Ada di sini yang kebutuhan dasar kasih sayangnya tidak terpenuhi. Ada. Kebutuhan dasar kasih sayangnya belum terpenuhi. Akhirnya di sekolahnya ngapain coba? Kalau kebutuhan dasar kasih sayangnya kanker tuh, cari perhatiannya siapa ya? Gurunya, bukan guru bisa Baik, baik. Nah iya, ada lagi. Kebutuhan dasar kasih sayang. Penguasaan. Contohnya seperti apa ya, Budi? Agama sudah ya paling paling bisa nih. Wah, saya hebat ya kan? Saya bisa nih berdiri gitu ya. Saya bisa nih memimpin gitu ya. Ada tuh ternyata kebutuhan dasar seperti itu, penguasaan. Ada lagi apa? Kebebasan. Kita pengen bebas, kita nggak mau kita ditekan. Di sini siapa yang ditekan? Ada yang ditekan. Aku, Ibu Lina ternyata ditekan. Ya, semuanya itu benar. Kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada yang bertahan hidup. Contohnya kita butuh makan. Benar nggak butuh makan? Betul. Kita butuh pakaian. Iya, betul tidak? Ada yang tidak butuh pakaian. Tempat tinggal. Betul tidak? Butuh kan pasti. Keamanan. Keamanan kita butuh ya. Kesehatan kita butuh kan. Jadi kalau misalnya di kelas ada yang mendapati anak yang misalnya murung dari biasanya dia ceria nih, tiba-tiba murung. Kita harus tahu dulu kenapa. Apakah kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi? Misalnya tadi belum makan, ya. Misalnya kesehatannya lagi sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima. Oh, Bapak Ibu, bukan anak-anak saja ya kan yang butuh kasih sayang. Kita juga butuh ya. Butuh ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang nggak mau diam dia, nggak mau diam, kita silat terus. Mungkin kebutuhan dasar kasih sayangnya tidak dia dapatkan di rumah. Jadi dia kurang perhatian. Akhirnya dia pengen di sini ada yang memperhatikan. Iya. Ya, jadi dia kurang perhatian di rumah, akhirnya dia cari di sini gimana caranya biar dia diperhatikan gitu ya. Iya, jangan ya. Rasa diterima sama orang. Ada tidak di dalam kelas misalnya di dalam kelas pada saat kita kasih kelompok, ya kan? Pada saat anak-anak suruh bikin kelompok sendiri, ada anak yang mojok terus ngomong sama dia,
Gak mau ah sama dia. Ada nggak? Ada. Nah, ya kebutuhan dasar kasih sayang dia berarti kan tidak dapat dari kelas tersebut ya. Jadi dia menyendiri, harusnya kan dirangkul gitu. Tugas kita, oh jadi nggak berangkat gara-gara gitu ya Bapak. Gara-gara kurang. Ya, jadi Bapak harus tugas Bapak ini ya sebagai wali kelas. Oh, betul. Sebagai wali kelas kita harus kasih perhatian ke dia tersebut ya. Gimana caranya biar dia itu bisa kembali lagi dan merasa bahwa saya itu ada yang sayang loh, gitu. Saya itu diterima loh sama wali kelas, gitu ya. Jangan sampai sudah di kelas tidak diterima, di wali kelas juga sama dotein, gitu ya. Kasihan. Jangan ya Bapak Ibu. Dipedulikan, peduli kita sama-sama ya. Berbagi. Apa contohnya berbagi kan Anda? Beli es. Makanya itu yang dibagi. Esnya mah jangan. Bagi sedotan, dibandingkan ini sedotannya buat kamu, esnya buat aku. Jangan bagi ya. Berbagi sampahnya saja. Jangan Bapak berbagi. Kalau Bapak punya makanan boleh kasih ke aku setengah gitu kan, atau seperempat gitu. Kalau ingat berbagi saling berbagi ya Bapak Ibu. Kerjasama sama kayak tadi ya yang bergotong. Terus menjadi bagian dalam kelompoknya tadi ya, merasa diterima gitu ya, kita masuk dalam kelompok itu. Jangan bermohon sama dia mah bisa Bapak. Nah ada lagi nilai kebajikannya yang itu ya, yang tidak dipenuhi. Selanjutnya penguasaan itu termasuk harga diri. Ada yang punya harga diri? Sudah harga diri semua ya. Iya, berapa? Berapa harganya? Udah. Penanda harganya berapa? Ya nyindir ya. Harga diri pastilah semua orang punya harga diri, gak mau keinginan untuk dianggap memimpin. Di dalam kelas kadang ada ya anak yang memimpin itu, kamu harus nurut sama saya ini ketua kelas, gitu kan ada ya. Berprestasi banyak ya, alhamdulillah diakui, didengar. Kalau ada murid kita yang lagi curhat, ya tolonglah Bapak Ibu dengarkan dengan baik ya. Minimal dengarkan, anak itu sudah merasa bahwa dia kebutuhan dia itu terpenuhi. Ada juga kan kadang-kadang nggak mau ya bukan masalahnya dia selesaikan sendiri. Jangan ya Bapak Ibu, dengarkan saya dulu keluh kesah mereka agar mereka itu merasa bahwa kita itu bisa kasih solusi gitu ya. Syukur-syukur kasih solusi, syukur-syukur kasih duit. Ya, syukur kasih solusi. Kasih duit juga mau kayaknya banget. Selanjutnya ada kebebasan, bebas gitu ya. Anak itu pengennya, emang rata-rata anak pengennya bebas ya. Iya, benar kan ya Bu ya. Pengennya tuh bebas di kelas misalnya apa ya kalau di kelas bebas itu?
Jam kosong katanya Bu. Iya Bu. Jam kosong gitu ya. Kitanya apa ya? Apa-apa. Oh iya. Iya apa ya? Kita harus mendengarkan apa kata anak-anak. Mandiri, memiliki pilihan. Jadi anak tuh memiliki pilihan. Dikasih pilihan anak-anak ya, biar nggak, maksudnya nggak bosan gitu ya. Coba kamu misalnya kalau saya ya, coba kamu misalnya dikasih tugas. Kadang-kadang kita itu ya, kadang-kadang saya sendiri ya, kadang-kadang itu coba kamu pengennya tugas berapa nomor? Iya, benar nggak sih? Kasih pilihan 2 apa 3? Pilihnya berapa? 1, padahal tidak ada di pilihan gitu ya. Pilihannya kan cuma 2 dan 3. Kenapa pilihnya 1 gitu? Kasih pilihan biar mereka oh ya didengar nih, oh ya 3. Kayaknya 3 Bu, ya udah kita 3 aja gitu ya. Pilihannya mereka itu akan menimbulkan motivasinya dia itu keluar gitu ya. Jangan kalau misalnya mintanya 3 dikasih 10, aduh udah males duluan gitu ya. Ya benar Bapak. Pak Nanda mulainya pengennya berapa? Pengennya berapa? Satu aja. Mencoba hal baru, banyak ya anak kita yang pengen mencoba hal-hal baru banyak. Contohnya apa ya Bapak Ibu? Apa ya? Mencoba hal-hal baru. Contohnya apa? Biasanya di kelas itu apa? Oh iya, dari kitanya misalnya kasih pembelajaran yang biasanya tidak pakai video hal baru gitu ya. Ya, Budina, terima kasih Budina. Ada lagi? Mungkin dengan menggunakan permainan Ibu. Nah ya, menggunakan permainan hal baru bagi mereka itu membuat dia itu semangat, membuat anak didik kita itu semangat. Mampu mengendalikan arah dirinya. Sudah mampu belum ya anak-anak kita? Belum ya. Kita harus menuntun mereka. Ada lagi kebutuhan dasar yang terakhir itu adalah kesenangan. Ada anak yang pengen bermain, ada juga yang pengennya humor, ya kan, gurau gitu. Ada yang pengennya antusias, ada juga yang tertawa. Kalau Bapak Ibu di dalam kelas menemukan nih anak didiknya lagi nabuhin meja, kira-kira kebutuhan dasar apa tuh yang belum dia terpenuhi? Kesenangan ya. Apa ya? Maksudnya gitu ya. Oh ya, bilang. Salah, tidak apa-apa dong. Mengakui ya. Betul-betul meja. Ada tidak? Misalnya lagi siul-siul. Ada kan ya? Berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Siul itu bahasa Cinanya sinsop. Ya, berarti kebutuhan dasar kesenangan mereka belum terpenuhi, gitu ya. Nanti kita kasih mereka opsi gimana caranya agar mereka itu senang, bukan mengganggu temannya gitu ya. Selanjutnya ada yang pengennya humor terus. Masih pengen ngomong baik, Bu. Humor terus ya, guyonan gitu ya. Bahasa kitanya guyonan terus ya. Ya kan?
Ada ya? Kita mendapati anak-anak itu guyonan terus di dalam kelas itu. Berarti kebutuhan dasar kesenangan dia belum terpenuhi. Jadi dia terpenuhi gitu ya. Akhirnya dia guyonan. Baik. Tertawa ada yang suka tertawa-tawa sendiri. Kayaknya ada ya apa sendiri. Lucu-lucu ya. Garing jago banget. Tertawa sendirian yang gak mungkin masih ada temennya kan. Kalau ada yang tertawa sendirian, patut curiga ya Bapak Ibu. Takutnya gitu ya. Silakan panggil orang-orang yang terkait dalam hal seperti itu. Ya. Oke, ada nggak di sini Bapak Ibu guru yang di sini salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi? Yang mana? Yang bagian mana nih? Terakhir, kesenangan. Kesenangan, benar belum terpenuhi. Gimana nih? Ada mana jago lebih garing. Oh, sebetulnya masih orang jadi ada kebutuhan dasar yang kita tidak penuhi gitu ya. Jadi kadang kelakuan kita atau kelakuan anak-anak kita itu sedikit menyimpang dari normalnya gitu ya. Yang biasanya ceria jadi murung, yang biasanya ceria jadi ngantuk, yang biasanya diam jadi tabuan. Tabuan benar ya? Ngomong-ngomong aja gitu ya. Yang tadinya mendengarkan gurunya jadi bersiul-siul. Nah, kebutuhan dasarnya dia tak penuhi. Itu ya Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau nambahin? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau? Ya. Coba. Kalau misalkan katanya kita udah semakin mau mungkin kalau anaknya sekolah kita sebagai Betul sekali Bu Dina. Oke, ada pertanyaan nih Bapak Ibu dari Bu Dina. Kalau kita dihadapkan dengan siswa yang misalnya ada punya masalah, kita sudah maksimal nih bikin dia itu mau sekolah lagi, ya Bu Dina. Sudah maksimal, sudah apapun dilakukan gitu ya. Naik gunung, turun gunung, seperti lautan, sudah dilakukan gitu ya. Mau visit dimanapun dia berada, ayo gitu ya. Tapi sudah beberapa kali dilakukan kunjungan, tapi pendapat rayuan Gopal sudah keluar semua. Rayuan Pulau Kelapa juga sudah keluar. Tuh, bensin habis beberapa liter. Ternyata di akhir anak itu masih tetap angger. Tidak, motivasi dia itu tidak muncul. Gimana tuh Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat solusi? Pananda. Boleh pakai mic ya Pananda. Terima kasih. Barangkali solusi dari saya, anak ini susah dibujuk dan lain sebagainya. Akhirnya kalau menurut saya itu saya setuju dengan anak karena dia adalah mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Tidak mau sekolah. Ada kan? Akhirnya saya setuju dengan dia, tergantung dia pengennya apa. Akhirnya dia merdeka sendiri.
Mungkin nanti rasanya ketika sudah tua nantinya. Oh ternyata iya, kebutuhan saya itu ternyata salah. Seharusnya kenapa saya tidak dulu sampai lulus di SMP. Jadi untuk sementara pendapat saya mengatakan bahwa biarkan dia karena dia mempunyai kebutuhan dasar untuk bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pananda. Terima kasih Pananda. Boleh nambah kalau masih ada ya. Tadi kata Pananda itu biarkan saja karena mungkin kebutuhan dasar anak tersebut adalah kebebasan. Dia pengen bebas dari segala hal yang ada sangkut pautnya di sekolah gitu ya. Menurut Bapak Ibu yang lain ada yang memberi tanggapan selain Pananda yang tadi kata Pananda mah kita berpihak pada anak pengen bebas ya sudah gitu ya. Karena kita sudah berbagai cara motivasi bensin dan lain sebagainya sudah habis-habisan gitu ya. Akhirnya saya sudah bebaskan saja mereka. Gimana Bapak Ibu yang lain? Itu barangkali tambahan. Iya. Sebab kalau kita memaksakan kehendak kita, berarti kan pemaksaan. Pemaksaan itu adalah pemerkosaan. Boleh, tidak boleh dilakukan. Ya, pemerkosaan hak maksudnya. Terima kasih Panandanya. Karena pemaksaan itu adalah pemerkosaan. Pemerkosaan itu tidak boleh dilakukan. Berarti kita sudah gitu ya. Kita sudah memberikan apa yang kita inginkan, tapi ternyata yang punya raga, yang punya jiwa sudah tidak mau, ya sudah gitu ya. Kita bebaskan dulu sementara, tapi ya Bapak Ibu, sementara kita bebaskan dulu. Siapa tahu gitu ya, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tahun, dia akan berubah gitu ya. Ya gitu ya Bapak Ibu, benar nggak? Benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Oh, iya. Biasanya sih anak itu akan kembali ke basic. Artinya basic Back ini to basic. karakter anak itu akan muncul dengan artinya ketika orang lain memberikan support, memberikan nasihat, memberikan dan lain-lain, itu tidak akan pernah merubah dirinya karena basicnya itu seperti itu. Karakternya. Jadi dibolak-balik apapun, ya tetap seperti itu. Barangkali karena kan di usia anak itu ada tahapan-tahapan tertentu. Pada usia yang dimana anak itu memberontak, di mana anak itu mulai berpikir dan di mana anak sudah mulai mengubah cara hidupnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Beri tepuk tangannya untuk Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Oh iya. Peserta terbaik ya. Iya, mungkin ya. Oh iya. Boleh, Sagana. Ambil tambah molen sih, Bu. Betul yang dikatakan Bapak Sunanda bahwa kebebasan itu emang harus dirasakan sama peserta didik. Kita punya pengalaman Bu, teman saya waktu SD, SMP tidak menonjol Bu, dia ya belajar seadanya. Ketika SMP baru dia berkarakter, lihat teman-temannya unggul, dia ikut unggul. Perempuan yang menonjol tuh. Jadi kita ikutin saja alurnya untuk anak. Yang penting motivasi, jangan berhenti karena dia juga akan berpikir yang baik mana, yang salah juga bagaimana, seperti itu. Ya biarkan saja kebebasan anak untuk memilih waktu yang sekarang. Dengan motivasi mungkin dia berikutnya akan berubah karena rezeki itu tidak ada yang tahu. Ya, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dana. Semua tanggapan dari Bapak Ibu, iya, semuanya benar, semuanya punya tujuan tertentu kan. Kita kadang-kadang dihadapkan dengan karakter anak yang seperti itu kan. Bukan kadang-kadang lagi, setiap
taunya mungkin pasti ada dihadapkan dengan anak-anak yang pengen sekali dia bebas gitu ya, gak mau dapat kekangan dari siapapun, apalagi dari guru gitu ya. Kadang-kadang dari orang tua pun dia nggak mau kan, pengennya bebas gitu. Kadang-kadang usia remaja, ini remaja ya Bapak Ibu ya, kalau SMP tuh remaja ya, butuh ya, dia itu pengen diakui ya, dia itu misalnya gini, saya itu sudah gede padahal sih belum gede gitu ya, saya itu sudah gede, sudah bisa nih kasih pendapat sendiri, keputusan sendiri apa yang pengen kita mau. Tapi ya sebenarnya gitu ya, kita itu sebagai guru yang menuntun bukan menuntut ya, menuntut untuk jadi sesuatu, tapi kita menuntun anak-anak untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut nggak Bapak Ibu? Lanjut lagi. Masih semangat? Mantap tidak? Ngantuk. Perlu apa kalau Jadi pancing nih. saya dari tadi mancing terus, kenapa ya? Perlu ice cream dulu. Ice break? Ada yang mau ice break lagi? Ananda? Ice cream. Oh, ice cream. Tutup, Pak. Tutup ya tuh. Di sini saya punya apa namanya ini? Kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, nangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Oh, ada Rani. Mirip sedikit ya Bapak. Dinda ya, anak kelas 3 SD pulang sekolah menangis sama orang tuanya. Dia benci nih sama gurunya. Dia bilang seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, menurut Bapak Ibu, Rani itu butuh kebutuhan dasar apa? Kesenangan, karena di sini seru, nggak seru ya, kelasnya nggak seru nih, nggak senang gitu ya. Berarti dia butuh kebutuhan dasar kesenangan yang belum dia terpenuhi. Oh, Dinda ya, maaf, Dinda gurunya namanya Rani. Yang kedua, dia bilang, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit baru, jepit rambut baru. Berarti dia kebutuhan dasar apa yang belum dia terpenuhi? Kasih sayang, ya. Kasih sayang gitu ya, perhatian. Dia butuh perhatian dari guru. Yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Berarti apa kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi? Mencoba hal-hal yang baru. Bebas ya, mencoba hal-hal yang baru. Artinya di situ tadi kebebasan. Gak bebas dia ya. Tuh berarti alhamdulillah dong, Bapak Ibu guru di sini semuanya sudah paham. Ya, kebutuhan dasar anak itu harus terpenuhi, kalau tidak akan ada hal-hal yang dia lakukan yang menyimpang dari biasanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Ya maaf, salah. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke motivasi. Dari di awal tadi kan ada yang motivasi yang muncul di anak itu apa? Di sini ada dua. Motivasi perilaku manusia itu ada dua.
Satu, motivasi dari orang lain. Artinya motivasi ekstrinsik. Yang kedua, ada motivasi dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Ya. Kalau motivasi ekstrinsik itu ya, biasanya dia melakukan sesuatu itu karena takut hukuman, takut ketidaknyamanan, takut ancaman dan lain sebagainya. Ada lagi yang kebalikannya, karena ada imbalan, akhirnya dia mau termotivasi gitu ya. Ada imbalan dari gurunya, entah itu pujian pun kadang-kadang membuat anak itu membuat motivasi ekstrinsik yang muncul gitu. Saya pengen dipuji sama Pak Gana gitu kan, akhirnya saya kerjain tugas lebih awal, nanti kan Pak Gana kasih saya ujian gitu ya. Saya takut gak ngerjain tugas sama Pak Gana, nanti orang tua saya dipanggil lagi. Ya kan, jadi motivasi ekstrinsik yang keluar, bukan atas dasar kemauan sendiri dari dalam dirinya gitu ya. Pak Nanda biasanya kasih motivasi apa ke anak? Dengan nilai. Nilai. Permen 1. Satu saja. Tapi termotivasi jadinya. Oh iya. Menurut Pak Nanda itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, Bu. Ya, karena dengan pengen permen sih, Bu. Gara-gara permen, akhirnya dia mau gitu ya menjawab dengan baik, ya. Walaupun satu, tapi dia bangga gitu ya. Aku dapat permen dari Pak Nanda. Permennya diabadikan, dilaminati. Pak Nanda. Sekaligus nilai, ya kan? 100, Bu. Nilainya langsung 100. Kalau bener semua mah. Kalau benar semua 100. Oke, itu berarti motivasi anak kita itu yang besar adalah ekstrinsik ya, dari luar, bukan dari dalam. Kalau dari dalam itu berarti dia mau menghargai diri sendiri gitu ya, bertanggung jawab. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bedanya apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada yang mau berpendapat? Iya, Ibu Yani. Tapi nggak cukup kayaknya dia. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mencoba untuk menjawab perbedaan hukuman, konsekuensi dengan biasanya kalau hukuman itu adalah sesuatu yang dadakan atau langsung dibuat. Misalnya anak itu terlambat masuk, kamu harus langsung. Dan yang menentukan adalah kalau konsekuensi adalah yang menentukan biasanya bersama-sama antara murid dengan guru. Misalnya kalau kamu terlambat, kamu akan apa itu berdua. Sedangkan restitusi ini yang paling baik Bu, karena kalau restitusi itu anaklah yang dapat menentukan apa yang harus dia kerjakan atau memahami apa yang dia mempunyai kesalahan. Itu Bu perbedaan. Oke, terima kasih Ibu Yani. Beri tepuk tangan untuk Ibu Yani. Gemuruh, iya. Tepuk tangannya gemuruh. Ya, hukuman itu sesuatu yang mendadak. Biasanya yang di apa namanya ya? Tahu gorengan tuh. Mendadak. Tahu bulan. Sesuatu yang mendadak. Kamu terlambat lagi. Kesal. Nah, gitu ya. Ujuk-ujuk suruh push up lagi. Orang salahnya terlambat, kan suruh push up gitu ya.
sesuatu yang tidak relevan dengan apa yang dia apa namanya Ya, dia perbuat gitu ya. Kalau konsekuensi emang terencana, tapi konsekuensi di sini juga kadang yang diuntungkan itu ya bukan murid, itu peraturan yang diuntungkan gurunya gitu ya. Yang terakhir itu restitusi. Kalau restitusi itu terjadi itu berdasarkan dialog antara gurunya sama murid yang melakukan kesalahan. Nanti ditanyakan melanggar keyakinan yang mana, ya kan? Terus harus seperti apa biar tidak terjadi lagi. Jadi harus ada solusinya gitu ya, biar tidak terjadi lagi apa yang dia lakukan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, balik lagi. Ya, salah. Lanjut. Nih, coba tolong beri tanggapan. Ini merupakan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Lari mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman ya. Itu pertama. Menggunakan waktu istirahat 10 menit karena terlambat masuk kelas. Konsekuensi. Memang relevan, tapi kan merugikan anak. Harusnya dia jajan, tapi tidak gitu ya. Mau urut jawabannya gitu. Push up 10 kali karena tidak memakai baju olahraga di jam olahraga. Hukuman, konsekuensi apa restitusi? Konsekuensi. Relevan. Relevannya up sama olahraga. Relevan, tapi merugikan lagi ya. Sebetulnya bukan merugikan, Bu. Menguntungkan. Oh sehat ya. Dari segi sehat. Dari segi satu bisa jadi ya kan. Soalnya asma. Oh, gitu. Berdiri di depan kelas karena ribut selama jam pelajaran. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Apa? Hukuman. Karena ribut selama jam Iya. Iya. hukuman. 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 Hukuman ya Bapak Ibu. Wis, masalah. Lanjut. Ya, masih. Sudah. Jadi apa? Hukuman Bapak Ibu. Hukuman tadi tuh. Kontrol. Ini. Hati-hati bacanya ya. Sekarang lanjut ke 5 posisi kontrol. Ingat Aduh, Babe. Batal. Bosan. ada ya kontrol kita sebagai guru ya. Ada penghukum, ada pembuat terasa bersalah, ada teman, ada pemantau, yang terakhir ada manajer. Perbedaannya apa ya? Kita buka aja di slide-nya ya. Oke. Contoh. Oh enggak, langsung contoh ya, Ma. Tadi ada penghukum. Penghukum itu yang tadi Bu Yani sampaikan. Secara tiba-tiba, anak nggak tahu nih kita nanti dihukum apa. Bisa jadi keliling lapangan, bisa jadi push up, bisa jadi lain sebagainya gitu ya. Kalau jadi yang dirugikan pasti murid gitu ya. Terus yang kedua tadi apa? Kita membuat rasa bersalah. Kalau hukuman mah tadi kayaknya intonasinya kita itu kencang, misal. Kamu terlambat ya? Kencang gak sih? Kurang ya? Saya sih kayaknya ya. Saya nggak pantas penghukum kayaknya. Ya, intonasinya kencang. Yang sanggup siapa ya kira-kira? Calis kalem. Ya Allah, Kalau aku kan gak cocok, jadi ibu tuh lagi hukum ya apa gitu ya. Intonasinya itu kenceng, suaranya kenceng. Itu kan Nanti terpoin, gitu ya. Yanti yang patas. Kedua, itu
bersalah itu intonasinya lembut, tapi yang disampaikannya nyampe gitu ya, nyampe ke ulu hati. Iya, pedes. Pedes gitu ya. Contohnya misalnya kayak gini. Pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa deh sama kamu. Kamu lagi-lagi terlambat. Ibu kan malu gitu kan. Malu sama guru yang lain. Lagi-lagi kelas Ibu Lika terlambat gitu kan. Jadi membuat anak itu bersalah. Atau dengan orang tua misalnya. Kamu gak merasa bersalah ya sama orang tua kamu ngelakuin itu gitu kan. Jadi dia merasa bersalah gitu ya. Ngomongnya sih pelan. Tapi kata-katanya itu sampai menusuk hati gitu ya Bapak Ibu. Jelek banget. Yang ketiga ada teman. Kalau teman ya gimana ya? Ayolah. Ya ayolah. Masa sih kamu gak bisa jadi yang ibu banggakan gitu kan ya? Gitu contohnya. Pemantau. Kalau pemantau itu lagi-lagi coba lihat buku nilai kamu. Ada nilainya tidak? Nggak ada, Bu. Nah, jadi menunjukkan sesuatu. Coba peraturannya apa? Benar nggak kamu ngelakuin itu? Gitu ya, Bapak Ibu. Coba peraturan kelasnya apa? Benar nggak kamu sudah melakukan itu? Kalau misalnya salah, berarti kan pemantau lagi. Lagi-lagi menunjukkan peraturan gitu ya. Yang terakhir itu manajer. Manajer itu nanti kita diusahakan anak-anak itu mencari tahu sendiri apa yang harus dia lakukan gitu. Misalnya gini, kamu tadi berantakin kelas ya, kenapa gitu kan? Cari tahu dulu kenapa gitu. Seperti itu. Balik lagi nanti kebutuhan dasar apa yang belum dia terpenuhi. Kalau misalnya iya Bu karena apa gitu ya misalnya. Oh kalau kayak gitu, jadi dia itu anak tersebut itu punya solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri gitu ya. Kita sebagai gurunya hanya menuntunnya saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi ya. Bapak kalau misalnya iya boleh lah ya. Boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Lanjut. Ya, bapak-bapak boleh kalau misalnya mau ke masjid buat sholat Jumat. Lanjut, ada kasus nih Bu. Pak, murid terlambat masuk kelas. Sebagai penghukum biasanya ngomongnya kayak gini. Berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Tapi ngomongnya kenceng gitu ya. Aku nggak pantas kayaknya ya. Kalau membuat rasa bersalah, lembut. Berapa kali sih ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Lembut gitu ya. Tapi ada kata-kata kecewa deh gitu kan. Menusuk gak Bu? Menusuk ya. Lanjut, kalau kita di posisi teman. Contohnya, ayo dong ikut aturan kelas. Tolong bantu ibu ya sekali aja. Lain kali jangan sampai seperti ini lagi ya. Itu kan kita jadi kayak teman tapi nggak tahu solusi dia nanti bisa jadi kan melakukan lagi gitu ya. Padahal sudah dilembut-lembutin gitu ya. Kita sudah memposisikan sebagai teman. Lanjut, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah pelajaran selesai, kamu tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Itu mantau ya. Jadi ada peraturan kelas yang dia langgar, kemudian dia harus baca. Lanjut, sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi dia itu solusinya apa gitu. Dia tahu solusinya harusnya ngapain gitu. Sekaligus keyakinan kelasnya seperti apa. Kita tanyakan lagi. Lanjut lagi. Kira-kira nih Bapak Ibu,
Kalau ada kata-kata seperti ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kita sebagai posisi yang mana? Manajer, Bu. Manajer, penghukum atau apa? Manajer ya Bapak Ibu ya. Manajer. Iya, betul ya Bu. Terus lanjut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Iya, manajer. Apa aku ada jawabannya? Nyontek. Apa aku ada jawabannya? Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Hukuman? Merasa bersalah? Atau kamu tidak pernah benar melakukannya? Jadi kecewa gitu ya. Merasa bersalah gitu ya. Terintimidasi. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, terima kasih. Lanjut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Ya bagus sekali. Terima kasih. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa? Terhukum gitu ya. Kita kayak nggak bisa, ya kan? Dihukum langsung, dicas langsung gitu ya. Dihukum ini ya. Kamu tahu kan peraturannya? Tahu. Pemantau. Bagus sekali. Mantap. Nah, lanjut lagi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa? Jawabannya karena Mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan mengandung nilai-nilai. Ya, karena keyakinan mengandung nilai-nilai. peraturan gitu. bersifat maksa. Kalau peraturan biasanya bersifat memaksa, semua harus. Kalau keyakinan kan timbul dari dalam dirinya gitu ya. Yang dia percaya itu apa? Tanggung jawab kah, kejujuran kah, apa gitu ya. Sesuai dengan keyakinan. Berarti kita nanti ganti dengan Bapak Ibu di dalam kelas, peraturan kelas atau keyakinan kelas? Oh, berarti sudah benar, sudah bagus berarti. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan ya Bu. Yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya Bu. Jadi, kalau keyakinan kelas itu jangan ada kata tidak boleh atau jangan. Tidak boleh membuang sampah. Jangan ya Bapak Ibu. Positifnya seperti apa berarti? Buanglah sampah pada Temannya. Temannya. Belum. Ya. Bikin kata-katanya yang positif. Jangan ada kata tidak boleh mencontek. Tidak boleh gitu ya. Tidak boleh membuang sampah. Jangan gitu. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Bapak Ibu di kelas, keyakinan kelasnya kira-kira ada berapa? 1, 2, 3, apa 10? Banyak banget. 5, 7. Ya. Jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu, karena takutnya anak lupa gitu ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nanti biasanya dikasih kertas tempel tuh apa namanya ya? Ya. Sticky note ya. Kertas tempel dibagiin satu-satu per anak. Dia pengennya apa nih keyakinan kelasnya. Kemudian tempelkan. Terus kita sortir lagi. Yang kata-katanya sama mendekati ambil. Jadi satu aja yang tersisa. Jadi nanti akhirnya sedikit gitu. Lanjut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya ada nih, kayaknya keyakinan kelas yang ini sudah nggak perlu deh. Kita ganti ya, yang misalnya apa gitu yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut ya.
Ini dokumentasi. Yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tujuannya untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah pada anak-anak, yang biar anak itu punya solusi sendiri dan sesuai keyakinan sesuai keyakinan yang dia miliki, nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Di sini kadang-kadang guru itu ya ngomongnya semua orang, semua manusia itu pernah berbuat salah. Jadi dia itu nggak merasa bersalah gitu ya. Terus kalau yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Biasanya kalau melakukan tindakan itu ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi ya Bapak Ibu. Berarti jangan menjudgment dulu bahwa dia bersalah karena sesuatu. Pasti ada sesuatu di belakang dia yang akhirnya dia melakukan hal tersebut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini nanti kan yang tadi sudah dibuat, dilihatin sama anak tersebut. Silakan kamu lihat keyakinan kelas yang kamu langgar itu yang bagian mana. Jadi kalau misalnya anak sudah tahu, berarti anak bisa memperbaikinya. Seperti itu Bapak Ibu guru, semuanya sehat? Alhamdulillah. Saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, ini saya buat dengan ini. Saya buat dengan anak-anak. Anak bisa ikutin. Diklik. Anwar merasa kaget dan takut dimarahi Ibu Ika. Akhirnya, Anwar mengambil kembali sampah tersebut, kemudian membuangnya di tong sampah. Anwar, kenapa kamu buang sampah tidak pada tempatnya? Anwar, bisa ikuti dulu. Kamu tidak seharusnya melakukan kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Boleh Ibu yang mengetahui alasannya? Masih di sekolah. Menurut kamu yang membuang sampah sembarangan itu benar atau salah? Apakah kamu punya kalau menurut kamu apakah tindakan kamu kamu bilang tadi biasa membuang sampah bagaimana kamu itu yakin kamu bisa melakukan hal itu. Oke Anwar, itu sudah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Juga berharap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen dalam memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Baiklah Anwar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadul Anwar dari kelas 8C. Nah itu salah satu contoh video penerapan segitiga restitusi yang saya buat dengan anak didik saya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup sepertinya ya Bapak Ibu. Oke, saya harap kedepannya semuanya ya kita berkolaborasi, bekerja sama di warga sekolah sini untuk selalu menerapkan disiplin positif. Yang sudah bagus kita harus pertahankan, dan yang masih kurang harus kita perbaiki. Sekian saja ya Bu ya dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekian, satu pantun buat Ibu. Air ting-ting is eating. Thank you for your everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.